dengan satu tujuan, Kabupaten Nias harus maju, Kabupaten Nias harus lepas dari ketertinggalan. Itu tujuan utama kita. Kita harus akui bahwa saat ini posisi kita dalam posisi tertinggal. Di Sumatera Utara, 4 kabupaten tertinggal hanya ada di Nias. Sementara yang lain sudah lepas dari ketertinggalan. Nah, ini tantangan kita semua. Sekarang kita punya tekad yang hadir di sini. Apapun yang terjadi, kita harus bersatu, kita harus solid untuk bisa merubah Nias menjadi daerah tidak tertinggal lagi. Semua ini bisa terwujud kalau kita solid, kita bersatu. Dari Roma 12 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama, dan janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi-tinggi, tetapi arahkan dirimu pada perkara-perkara yang sederhana, dan jangan merasa dirimu pandai. Artinya bahwa kita sama semua. Si Christian dengan Pak Anukui tidak lebih dari yang hadir di sini. Kita sama semua. Dan kalau kita bersatu, nah salah tertunda, pasti cita-cita kita tercapai. Ya, pasti. Apa yang dikatakan kita arahkan pada perkara-perkara sederhana. Kita berjuang untuk Nias lepas dari ketertinggalan. Itu satu hal yang tinggi, menjadi target atau cita-cita. Tetapi yang sederhana seperti sekarang, dengan penuh kesederhanaan, penuh keterbatasan, acara bisa dilaksanakan dengan tertib. Tadi ketua tim sukses kabupaten sudah melantik tim kecamatan, semua punya tekad yang sama. Ini tanpa boleh tangan, ini tahu sarah itu tahu pangihau bermuatan. Ini tekad. Apapun yang terjadi, kita harus satu. Apapun kondisi kita terbatas, kita harus satu, jangan terpecah. Saya minta kecamatan ini bersatu untuk itu. Bersatu untuk itu. Ya tadi muncul Bebu, mungkin ditanya kepada saya, lalu kalau Pak Christian jadi dengan Pak Anukui jadi, apa yang mau dikerjakan? Simple. Prinsip, ya, simple. Kita membangun desa. Desa adalah backbone atau tulang punggung dari pembangunan ekonomi sebuah negara. Negara rapuh kalau desa rapuh. Apa yang terjadi selama ini? Sadarkan kita. Kalau kita makan nasi dari mana? Dari desa. Kalau kita makan buah durian dari mana? Dari desa. Kita makan cabai dari mana? Dari desa. Lalu kita ini kenapa tidak berterima kasih kepada desa? Desa kita kenapa tertinggal? Di desa ada bapak tapu mengira rumah sakit, ada bapak tapu mengira masuk sekolah, ada bapak Fabia seperti. Lalu kita orang kota ini tahu diri nggak? Kita makan, kita hidup dari desa, tapi desa tidak pernah kita sentuh untuk membangun. Jadi mari saya ajak tim sukses di sini, mari kita hormati desa, kita bangun desa. Kekuatan tidak ada di desa. Kalau desa sejahtera, negara sejahtera. Kalau desa kuat, negara kuat. Kabupaten pasti kuat. Sekali lagi saya katakan, fokus kita ke desa. Kita harus terima kasih kepada orang desa. Makanya program kita, orang desa harus sekolah. Gratis di SIA dengan IG. Biar anak desa setara dengan orang-orang kota. Makanya kita bangun infrastruktur. Satu kecamatan, satu beko. supaya desa jalannya bisa terbenahi.
maka membuka lahan pertanian baru. Masyarakat desa harus kita hormati supaya mereka mendapat pelayanan yang baik dalam semua aspek. Pelayanan kesehatan harus bagus, puskesmas harus 24 jam. Masyarakat yang butuh ambulans 24 jam gratis. Pelayanan kartu penduduk, ini saya lihat ini kemarin ada dinas kependudukan, di sana terjadi ricu karena tidak dilayani dengan baik. Coba bayangkan di mana coba nurani kita, masyarakat desa yang selama ini membuat kita nyaman di kota ini, kita tidak bisa berterima kasih, kita tidak bisa melayani mereka dengan baik. Dan itu tugas Krispul termasuk Yami. Tim sukses ini tidak buat sampai pemerintahan Krispul selesai. Jadi saudara-saudara saya yang hadir di sini, yang tanggung jawab terhadap kemajuan daerah ini, terus partisipasi sampai keinginan kita desa ini terbangun dengan baik. Saudara-saudara kita sejahtera di desa, sehingga nanti prioritas pembangunan adalah pada pertanian. Saya ajak kita semua, kita adalah kabupaten induk, tetapi posisi kita di bawah. Sekarang kita tegakkan kembali kita induk. Apa yang dibutuhkan oleh kabupaten lain di Kepulauan Nias ada di kabupaten induk. Ini yang kita lakukan. Kemudian bagaimana masalah pelayanan kesehatan supaya masyarakat desa sama dengan kita. Sekali lagi saya katakan, mereka akan dilayani 24 jam. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kita harus maju. Tidak boleh jalan di tempat. Listrik di desa masih banyak belum berlistrik. Ini satu prioritas untuk masyarakat desa. Saudara-saudara saya sekalian, kira-kira secara garis besar itu yang kita akan lakukan. Kalau perlu anak-anak bukan hanya sekolah di dalam negeri, kita cari hubungan ke luar negeri. Ada sekolah gratis di luar negeri selama anak-anak kita pintar. Jadi kalau anak-anak kita tidak belajar dengan baik, ketinggalan kita. Kalau berbicara dunia pendidikan, ada namanya revolusi industri 4.0, revolusi industri 4.0. Apa maksudnya? Semua yang terjadi sekarang pada zaman ini otomatisasi lewat teknologi. Jadi manusia yang ketinggalan dan teknologi itu ketinggalan semuanya. Pembangunan ketinggalan, hidupnya ketinggalan. Makanya salah satu prioritas anak-anak kita harus berpendidikan tinggi. Banyak yang menanya, kok bisa IKIP sama SDE gratis? Dari mana uangnya? Kecil. Dari undang-undang saja 20% untuk pendidikan. Kalau kita hitung APBD yang ada di kabupatennya 800 miliar, 20% berapa? 160 miliar. Sekarang berapa dialokasikan ke pendidikan? Tentu itu pertimbangan karena memang banyak anggaran digunakan untuk pembangunan yang prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau hanya membiayai STIE dan IKIP, tidak ada masalah. Saya sudah tanya, di IKIP mulai dari semester 1 sampai tamat hanya 200 anak-anak kita Kabupaten Nias. STIE kurang lebih 320, 520 uang kuliah 1 tahun adalah 4 juta. 520 kali 4 juta hanya kurang lebih 2 miliar. Oke, kita kalikan 2 jadi 4 miliar. Kecil untuk Kabupaten Nias memberikan kepada anak-anak kita yang harus sumber daya manusianya baik. Anak desa harus maju. Itu untuk anak desa. Anak-anak orang yang banyak duit nggak akan sekolah di situ, masih dia kirim di Medan.
Saudara-saudara saya dikasih 4 miliar untuk gratis kuliah itu nggak ada masalah. Si Christian kalau jadi bupati tidak akan takut menggunakan anggaran untuk rakyat itu. Ada 2 ayat yang saya akan sampaikan. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi damai sejahtera itu ada kalau ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, hanya orang-orang tertentu yang menikmati, dan dia menikmati pun pasti tidak tenang. Dia dapat duit banyak gak bisa tidur, karena duit itu nggak tahu dari mana dia dapat. Dia naik mobil mewah pun gak bisa tidur. Tapi kalau ada kebenaran, walaupun dia kecil sedikit, pasti damai sejahtera. Amsal 29 ayat 2 mengatakan, jika orang benar bertambah, rakyat akan bersukacita. Bila orang fasik memerintah, rakyat berkeluh kesah. Pilih yang mana? Untuk anak-anak kita, mau pilih orang fasik atau kita mau pilih orang benar? Saya tidak katakan mengklaim diri saya benar, silakan pilih. Tapi saya yakin karena ini sudah bersatu, sudah menyatakan ikrar, yakin bahwa gerakan kita adalah gerakan kebenaran. Percaya Tuhan pasti tolong kita. Apapun mereka punya usaha untuk hantam kita kiri kanan dengan segala macam yang dilakukan, tidak perlu takut, jalan terus pada garis-garis kebenaran. Saya kira ini yang sampaikan kepada saudara-saudara saya sekalian. Sekali itu Wandro Aibulu Tetemi nasok penyampaian Gusti Lupa Genap. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Tawakal ya Allah.